perbandingan kita. Lalu ada itu penggunaan jembatan, terowongan, dan pengelompokan lintas. Ini pengelompokan lintas di sini maksudnya itu medan areanya, datarkah, perbukitan atau sebagainya. Nah, nanti kalau udah dikelompokin gini, untuk pengecekannya itu lagi dibuat matriks penilaian kayak ini. Nah, ini kan ada ini matriks penilaian. Misal nih di trase pertama panjang jalan trase pertama itu 1900 meter. Trase kedua itu dia 1913 meter, trase ketiga 1909 meter. Nah, nanti di sini penilaiannya itu misal nih di trase pertama dia lebih pendek, berarti dapat 3 poin. Nah, kalau kalian kan nanti di jalan rel itu kan ada dua trase doang ya. Nanti di semisal kayak di trase pertama itu dikasih dua aja. Berarti di trase dua dikasih satu. Untuk jumlah tikungan, nah jumlah tikungan ini kan sama nih semua. Mungkin nanti bisa dikasih nilainya sama 2 dan 2. Terus untuk perpotongan dengan jalan raya. Nah, di trase pertama dia nggak ada berpotongan sama jalan raya. Di trase 2 juga nggak ada berpotongan. Trase 3 juga nanti dikasih nilai 3, 3, 3. Baru untuk sudut tikungan. Di trase pertama sudut tikungannya 12 dari 19. Di sudut kedua 31 dan 30. Di trase 3 39 dan 20. Nah, itu di trase pertama kan sudutnya kecil tuh. Berarti nanti dikasih penilaiannya 3. Atau kalian nanti kan ada 2 tuh dikasih 2. Terus nanti trase alternatifnya 1. Nah, habis itu masuk ke jembatan. Dilihat kalian itu ada berapa penggunaan jembatannya. Misalnya ada 4, terus ada yang nggak ada yang ada 3. Nah, di jembatan dikasih nih yang terbanyak itu dikasih 1, yang nggak ada dikasih 3 karena ya. Bentar ya, lagi reconnecting. Baik, Bang. Baik, Bang. Sorry tadi keputus. Nanti kita lanjut ya. Jadi nanti ada perbandingan alternatif di Medan. Nah, itu nanti kalian lihat aja untuk persentasenya berapa. Misalnya 8%, terus dia 6%, ada 6,75. Nah, nanti dilihat yang kecilnya berapa, itu dikasih 3. Dan itu di total, nah paling mana yang paling dapat besar, itu yang kalian pakai sebagai terasa utama. Ya. Nah, untuk mau ngingetin lagi, untuk skala petanya jangan lupa itu 40.000. Nah, nanti sehabis kalian udah menentukan klasifikasi kriteria jalan relnya, baru nanti masuk ke azimutnya. Nah, di sini ada perhitungan azimut.
Untuk A itu titik awalnya, untuk P1 itu ada tikungan pertama, PI2 itu tikungan kedua, PI3 tikungan ketiga, B itu titik akhir. Nah, udah tau lah ya, seperti dia kayak PGJ itu untuk pengambilan pengambilan koordinatnya udah pada tahu. Untuk X baru dicari ini jarak horizontalnya, terus jarak vertikalnya. Nah, di kuadran nih, di kuadran kita pakai yang ini perhitungan azimut sama kayak di PGJ. Di kuadran satu mungkin dilihat uh, lihat dari perbandingan jarak horizontal sama vertikal. Nah, di kuadran kedua itu ada penambahan di 180 derajat. Begitu juga di kuadran 3, di kuadran 4. Nah, untuk jaraknya mungkin rumusnya kayak gini. Itu ada akar dari jarak horizontal pangkat 2 ditambah jarak vertikal pangkat 2. Nah, nanti didapatlah sudut azimutnya dari ini. Terus ada sudut PI. Nah, sudut PI ini dia harus sesuai sama uh, sudut yang ada di terasa kalian di AutoCAD. Nah, kalau semisal beda berarti perhitungannya masih ada yang salah, diperiksa lagi. Nah, sehabis kita menghitung sehabis kita ngitung azimut, kita masuk ke dalam penghitungan ini batas atas batas bawah atau elevasi atas elevasi bawah. Nah, nanti yang kalau untuk bagian ini nanti bakal dijelasin sama asisten yang lain itu bagaimana untuk menghitungnya dari mungkin dari interpolasi ataupun dari civil 3D. Nanti dijelasin oleh asisten yang lain, nanti bisa dicek nanti ada kelandaian sama medan datarnya. Nah, untuk medannya ini kalau dia lebih kecil dari 3 atau enggak sampai 3 dia berarti datar. Kalau dia lebih dari 25 dia berarti gunung. Tapi kalau dia di antara 3 sampai 25 itu berarti dia bukit. Sampai sini ada yang masih belum paham atau mau ditanyakan? Paham, Bang. Oke. Nah, oke, sehabis dari jimur kita lanjut ke alignment horizontal. Nah, kalian kan di bab 3 kan udah dapat tuh untuk kelas jalannya. Mungkin beberapa ada dapat kelas 3 atau mungkin kelas 2 atau mungkin kelas 1, 4 atau 5. Nah, bisa dilihat dia kalau di sini sebagai contoh kita pakai kelas 3. Untuk Vmax-nya itu kita pakai 100 km per jam. Untuk V operasi rata-rata di sini itu dapat dari beban tonase, di mana V operasi itu dari nih kecepatan rata-rata kalian. Kan ada tuh di bab 3 kecepatan rata-rata. Baru untuk V struktur itu dia pakai rumusnya itu nah dari ini. Untuk perencanaan jalan struktural, perencana 1,25 dikali Vmax. Berarti 1,25 dikali 100. Untuk PR peninggian sendiri dia sama 1,25 dikali sama V operasi rata-rata. Terus kita lanjut ke lengkung peralihan. Nah, di sini ada kriteria. Yang pertama itu ada LH
per L atau LS, terus waktu tempuh, perubahan kelandaian, gaya sentrifugal, kelandaian relatif, sama rumus spiral. Nah, untuk rumus H sendiri itu dia 0,01 dikali H dikali V. Nah, terus untuk waktu tempuh itu didapat dari VR. VR dibagi 3,6 terus dikali 2. Perubahan kelandaian itu didapat dari peninggian jalan rel untuk peralihan, terus dari Verencana, terus dibagi sama lebar relnya, terus dikalikan sama dibagi sama 3,6 dikali Verencana. Terus ada gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu didapat dari 0,012 dikali VR pangkat 3 terus dibagi sama R dikali C. Nah, untuk VR-nya itu kita pakai dari Verencana. Terus RC-nya itu didapat dari perencana jari tikungan. Terus ada kelandaian relatif. Itu dia untuk rumusnya sendiri 200 dikali dikali EM terus dikali B. Nah, untuk di 14 itu dapat dari ini H dibagi sama panjang sepur. Nah, di sini ada nih. EM sama dengan H dibagi sama lebar panjang sepur. Untuk H itu sendiri dapat dari H normal. Untuk lebar panjang sepur itu kita pakai yang 1067. Nah, untuk B sendiri itu juga sama di sini. Itu pakai dari lebar sepurnya 1067. Nah, untuk rumus spiral sendiri itu didapat dari rumusnya itu 2 dikali delta theta S dikali RC. Nah, theta itu sendiri dapat, nanti ada rumusnya dikasih tahu dari sini. Theta itu 90 dikali LS terus dibagi sama P dikali R. Kita lanjut ke perencanaan jari-jari tikungan. Nah, tadi kan udah dapat nih Vmax sama V rencana. Jadi kita mencari R-1, R-2, R-3. Nah, R-1 sendiri itu dia gaya sentrifugal diimbangi sama gaya berat. Terus untuk R-2 itu gaya sentrifugal diimbangi sama gaya berat dan komponen jalan rel. Nah, R-3 itu dia tanpa peninggian atau mungkin hanya itu 0. Untuk R-min itu 0,078 dikali V pangkat 2. Terus untuk R-2 itu 0,054 kali V pangkat 2 juga. Terus R-3 itu 0,164 dikali V pangkat 2. Nah, tapi kita di sini nggak pakai R-3. Kenapa? Karena R-3 itu dia tanpa peninggian, sedangkan kita nanti memakai peninggian jalan rel untuk peralihannya. Jadi nanti kemungkinan kita kalau tidak pakai R-1, pakai R-2, atau mungkin nanti ada RPM. Nah, RPM ini dia didapat dari PM 60, nanti dicek aja nih. Ada di PM 60 tahun 2012 di tabel 3.3. Nah, terus nanti
Nah, terus nanti ada RC. RC ini dia sebagai jari-jari rencana kita. Nah, kita nanti sehabis perencanaan jari-jari tikungan, kita lanjut ke peninggian jalan rel untuk peralihan. Di sini ada rencana operasi itu didapat dari tonase tadi, tonase di bab 3. Terus nanti ada rencana. Rencana itu didapat dari nih, dari kecepatan kereta api di PR peninggian. Nah, untuk Hamin itu bisa dicek di PM atau di PD, ada itu rumusnya 8,8 dikali V pangkat 2 dibagi R dikurang 3,54. Nah, untuk H normal juga bisa dicek di PM, itu ada rumusnya sendiri, di situ bisa dicek sendiri. Uh, untuk rumusnya itu 5,595 dikali V pangkat 2 dibagi sama R. Nah, Hamax itu juga didapat dari PM nomor 60 tahun 2022, bisa dicek di halaman 17 sorry. Itu dia untuk Hamax itu dia 110 mm. Nah, setelah udah dapat Hamin H normal Hamax-nya, kita cek apakah dia oke. Nah, semisal dia lebih dari 110, dia berarti nggak oke. Kita butuh pengecekan di H normal maupun di Haminnya. Nah, terus kita cek lagi kemiringannya nih. Kemiringan rel. Itu dia rumusnya peninggian dibagi sama lebar sepur. Nanti dapat persentasenya. Nah, baru kita cek pelebaran jalan rel. Nah, pelebaran ini nanti dicek lagi dia ada pelebaran apa enggak. Itu tergantung dapat dilihat dari R, jari-jari rencana tadi. Nah, kalau semisal di kalian didapat di bawah, kalau nggak salah ya 500, itu nanti bakal ada pelebaran. Mungkin bisa dicek aja nanti waktu pengerjaannya. Oke. Sehabis itu kita langsung mencari komponen untuk lengkung lingkarannya. Mungkin udah tau lah kalau pengecekannya itu gimana. Mungkin di PGJ udah dipelajari juga ada SCS, FC. Namun kalau di jalan rel ini kita hanya memakai satu, itu SCS. Udah pada tahu ya. Oke. Jadi bisa dicek untuk rumus-rumusnya, mungkin ada dicek lah di ini dari PGJ, nggak apa-apa juga. Kita lanjut ke alignment vertikal. Nah, untuk alignment vertikal itu hampir sama juga kayak PGJ. Di sini kita mencari elevasi atas, elevasi bawah, terus juga mencari kontur rendahnya, kontur rendah ke S, kontur rendah STA, terus jarak kontur tingginya, terus nanti dicari juga selisih kontur tingginya, terus elevasinya. Nah, di kelandaian nih, di kelandaian ini dicek juga. Nah, di kelandaian ini mungkin dicek lagi nanti berapa, kalau nggak salah di PM ada aturan aturan dan peraturannya gimana untuk pelandaiannya, elevasi rencana. Nah, untuk elevasi rencananya elevasi elevasi asli, terus nanti di bagian sini nanti kalian cari nilai untuk pengurangan kelandaiannya.
Nah, nah di sini kalian nanti buat nyari gradiennya. Nah, untuk gradien itu sebagai pelandaian penentu itu ditentukan sesuai dengan kelas jalan rel. Jadi di kalau nggak salah di PM atau PD itu ada untuk kelas jalan 3 itu untuk kelas jalan 1 sampai 5 itu ada untuk syarat-syarat pelandaiannya. Misal nih di kalau nggak salah di kelas jalan 3 landai penentunya itu 20 per mil, di mana perbedaan elevasi maksimum yang diizinkan itu setiap 1 kilometer sebesar 20. Nah, dicek lagi nih di gradiennya. Di gradien ini dia kalau total sepanjang 1 kilometer lebih dari gradien ini dia 20 perubahan elevasi dari kelandaiannya itu nggak boleh dari tidak boleh sebentar. Oh ya, sorry. Di di STA ini dia per STA itu dia memiliki gradien per 50-nya. Nah, nanti kalian cek lagi gradiennya itu nggak boleh kalau kita dia per 50-nya itu nggak boleh lebih dari 1 meter panjang ini untuk gradiennya. Mau ini ya guys, mau jelasin dikit buat yang bagian landai penentu. Jadi di landai penentu itu ada syaratnya di PM 60 tahun 2012. Dia tuh kan ada 5 kelas, 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing kelas ini nilai landai penentunya beda. Kayak kelas 1 dan 2 dia maksimal 10 meter per mil, kelas 3 20 meter, dan kelas 4 dan 5 itu 25 meter. Dalam artian, pada sepanjang 1 kilo cuma diizinkan melakukan perubahan elevasi sebaik 20 meter. 20 meter ini jika dianggap gradien, dia senilai 2, baik itu positif atau negatif, yang ada di tabel itu. Jadi,
maksimal yang bisa dilakukan pada satu STA per 50 STA itu cuma bisa melakukan perubahan elevasi sebanyak 1 meter, baik dia gali atau ditimbun. Buat konsep landai penentu, paham nggak? Paham, Bang. Oke, untuk kali vertikal sebagai tadi yang udah dijelasin, kita lanjut ke nih ada pengecekan untuk tipe cembungnya. Elevasi rencana itu didapat dari elevasi yang kita tadi yang pertama. Terus untuk jaraknya itu kita ini dari jarak dari trase kita STA awal terus sampai ke STA Smart Mall yang kita rencanain. Terus untuk gradiennya itu didapat dari elevasi selisih dari elevasi rencana yang ke bawah, terus dikurang yang atas, terus dibagi sama jaraknya. Ini kurang lebih hampir mirip kayak PGJ lah. Ini ada untuk mencari pi-nya. Terus ini ada delta p-nya, terus ini panjangnya. Nah, panjang ini nanti didapat dari radius dikali sama pi dibagi 1000. Terus um, nah untuk XM ini itu didapat dari panjangnya tadi dibagi 2. Terus ada YM. Nah, untuk tipenya itu nanti dilihat dari uh, jarak jarak ini antar elevasi rencananya. Apakah dia cembung atau dia cekung? Bisa dicek lah. Nah, terus nanti ada lengkung vertikal. Nah, untuk lengkung vertikal ini hampir sama lah kayak di PGJ. Ada jarak elevasi juga, gradien. Terus ini ada A sama. Nah, L di sini sebenarnya itu memakai dari L yang kita dapat dari linya vertikal tadi yang di sini. Nah, dari sini kita pakainya yang ini. Nah, mungkin nanti bisa dicek lah. Nah, L-nya tuh untuk dipakai dari yang nih panjang yang di sini. Nah, nanti dimasukin ke inilah ke pengecekan untuk bentuk lengkung vertikalnya. Nah, untuk di sini ada cut and fill. Nah, untuk cut and fill ini didapat dari AutoCAD. Nanti kalian mungkin udah mulai melakukan penggambaran DED cross section. Terus nanti dihitung untuk galian timbunannya. Mungkin sekian dari tutor hari ini. Mungkin nanti dilanjut oleh asisten yang lain untuk perhitungan interpolasi di bagian azimut tadi untuk mengetahui medan areanya. Mungkin untuk di perhitungan Excel ada yang mau ditanyakan?
Mungkin gak ada ya. Oke, mungkin bisa dilanjut sama asisten yang lain. Sambil nunggu dipersiapin buat selanjutnya, ada yang mau nanya nggak tentang pengerjaan geometrik jalannya? Sembari saya ingetin, itu deadline bab 4 ini sudah include semua DD-nya ya. Yang geometrik dari cross, detail tikungan, diagram elevasi, sama peta-petanya. Iya, boleh. Langsung aja. Baik Bang, izin bertanya Bang, untuk kan saya baca soal tuh ada di galian timbunan tuh harus 60% 40% perbandingannya. Cuman kalau misalkan nanti kita udah buat nih Bang, terus dicek ada eh, ada selisih dikit gitu, misalkan 58 58 3 ya segitulah Bang pokoknya. Itu apakah memang harus ngulang dari awal atau ada toleransi ya Bang? Buat hal itu nggak apa-apa. Kan sebenarnya esensi kenapa direncanakan galian dan timbunan itu sebanyak 60 dan 40 itu supaya tanah yang nanti kita gali itu yang meskipun tidak semuanya bisa dipakai untuk si timbunan. Kenapa? Makanya itu galian timbunan itu disarankan nilainya segitu. Pun kalau nggak dapat 60/40, misal nanti dapatnya 55/45, nggak apa-apa. Tetapi dominan di galian. Oke, baik Bang. Terima kasih ya, Bang. Oke, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Udah ada yang buat terasanya belum? Bang, saya kan kemarin mau nyoba impor ke AutoCAD itu, Bang. Cuman prosesnya lama banget itu, Bang, sampai not responding itu. Itu kira-kira kenapa ya, Bang? Atau dari elemen artisnya aja yang kebanyakan apa gimana? Ya, sebenarnya skalanya emang agak gede ya, 40.000. Jadi, emang lumayan berat harusnya buat diimpor. Dicoba lagi aja. Oke, Bang. Nanti saya coba lagi, Bang. Oke. Ada lagi nggak yang mau nanya sambil nunggu nih? Lagi disiapin. Cukup, Bang.
Udah gue masuk kayak one. Oke, udah. Oke, di sini gue mau eh, sedikit tutorin buat baca kontur ya dari Civil 3D. Jadi yang kalian butuhin dulu itu buat baca kontur pakai Civil 3D. Yang pertama itu yang pasti trase kalian itu udah ada nih misal. Terus dari trase kalian ini kalian bikin nih titik di titik A, P1, P2, dan B. Nah, kalau misalnya titik-titik itu udah kalian buat, nih muncul ini beginian. Kalau misalnya ini kan titik ini ya, titik uh, koordinat X, koordinat Y. Nah, ini udah tau lah ya cara buatnya. Nah, nanti dari titik ini bakal kalian ekspor ke sorry, bakal bakal kalian import atau kalian ketik nanti di dalam Civil 3D. Nah, sebelum itu kalian juga butuh yang namanya kontur. Jadi kontur kalian ini terserah sih. Kalau laptop kalian emang beneran kuat gitu, boleh tuh pakai per 1 meter itu dibebasin aja. Tapi minim kalau bisa 5 aja lah. Nah, untuk ini properties, lihat dulu kontur kalian ini harus sudah ada di project diproyeksikan. Jadi harus ada ininya nih, udah diproyeksikan sebagai UTM zone. Sesuaikan aja sama punya kalian UTM-nya zona berapa. Nah, nanti kalau udah kita bisa langsung ke Civil 3D. Untuk Civil 3D-nya sendiri, yang pertama kalian buka dulu nih, yang ini nih, setting. Kalian drawing satu ini, kalian edit drawing setting. Nah, di sini kalian ini dulu, di set dulu projectionnya untuk di Civil 3D-nya. Kan kan gua ini di Lampung ya, Lampung Selatan. Nah, jadi contohnya Lampung Selatan, jadi kita pakai UTM kan, UTM WGS 84. Nah, untuk di Lampung Selatan sendiri itu di zona 48S. Nah, kita apply. Oke, kalau udah, kalian bisa langsung ke Surface buat nge-export data kontur. Create surface from GIS data. Ini terserah kalian mau namain apa, tapi itu nggak terlalu penting ya. Ini juga kalau bisa terserah mau pilih yang mana, tapi diusahain pakai yang background. Soalnya kalau desain nanti dia bakal bisa kalian geser-geser. Jadi usahain background ya, harus background. Nah, untuk SH, data source type-nya dibuat ya ke SHP, terus dicari kontur kalian itu yang udah tadi diproyeksikan. Login, ini dicentang aja. Data mapping, kontur ini masukin data elevasi. Yang ini bakal otomatis ada kok dari ArcGIS kalian. Nah, ini untuk error-error yang ada di sini itu diabaikan aja ya. Nah, untuk nyari ini di mana proyeksi kalian tadi, surface kalian ini tinggal pencetin aja nih zoom extend. Nah, ini kan bakal nge-lag banget nih kalau misalnya sedetail ini. Nah, itu sebenarnya bisa kalian kurangi tingkat keakuratannya gitu tergantung kalian ngezoomnya gitu. Nah, itu di surface, surface satu ini klik kanan langsung ke surface level of detail. Nah, ini dikurangi nih. Jadi kalau misalnya kalian zoom baru dia bakal eh apa namanya ya? Lebih detail gitu ya. Nah, untuk pemasukan poin tadi yang udah kita keluarin dari ArcGIS, ini langsung aja poin, create point miscellaneous, entah manual. Nah, dari sini kalian bisa masukin nih. Untuk yang di pertama ini dia koordinat X ya. Jadi ini kita hapus, masuk ke ArcGIS lagi, masukin nih titik A, enter. Nah, ini masukin juga di tab, backspace, atau dihapus, masukin yang Y, enter. Nah, ini enter aja nih sampai keluar lagi ini specify location. Nah, dari sini kalian masukin terus tuh semua ya.
Nanti ada empat tuh kan. Jadi kan misal kalau misalnya kalian tikungannya ada dua, otomatis bakal ada 4 titik. Kalau misalnya tikungan kalian ada tiga, ada 5 titik. Nah itu semua kalian masukin aja ya. Nah ini gue cuma nyontohin awal sama akhir aja karena gue di sini mau asal aja karena cuma buat contoh ya. Gue masukin titik awal sama titik akhir doang. Ya. Nah ini ada titiknya walaupun mungkin kalian nggak kelihatan nih. Gue titik nih. Sini titiknya udah masuk nih. Ini tinggal dibuat aja alignment untuk ini alignment creation tools. Ini terserah kalian mau kasih nama apa. Ini juga nggak usah diganti, centerline aja. Mana ya? Sorry sorry. Sebelum buat kalian alignment, kalau kalian misalnya, nah ini kan kalian bakal baca kontur atas dan kontur bawah ya. Nah itu nanti bakal ada offset kan berarti kayak selebar apa dia bakal kita baca. Nah itu tergantung ini ya, tergantung kelas. Nah misalnya di sini untuk ini untuk kalian tergantung kelas aja. Jadi misal kalian ada di kelas 3 nih. Ini kan kita lihat di sini K2 tuh yang paling bawah yang paling lebar ya. Ini tapi belum termasuk drainase ya. K2. Misal K2 di sini ada anggap kalian kelas 2. K2-nya di 3,75 meter ya. Nah, jadi berarti nanti kalian offset dulu selebar 3,75 meter. Nah, untuk di sini kan unit yang saya pakai itu meter ya. Jadi saya buat garis dulu kali ya sebelum dibuat alinyaman. Misal ini kan. Ini gue buat asal aja ya. Dah, ini nanti kalian offset nih. 3,75 karena gue pakainya meter di sini ya. Nah, ada baru nanti bisa kalian buat alinyaman. Nah, mungkin kalian ada yang lebih pinter Civil 3D ya. Di sini gue masih belajar. Jadi kalau gue baca kiri kanan tengah itu satu-satu begini. Ada nih. Langsung aja alinyaman tadi masukin per titiknya. Misal ini gue buat yang sebelah. Ini kan gue dari atas ke bawah ya. Jadi ini sebelah kanan kalau dari gue. Masukin dulu. Kita enter. Ini kan bakal keluar nih. Ini sebenarnya kalau mau kalian atur bisa. Kalau nggak diatur juga nggak apa-apa sebenarnya nggak terlalu masalah. Nah, gue buat lagi alinyaman yang kedua. Ini alinyaman 3 ya namanya ya. Buat yang sebelah kanan ya. Langsung aja buat lagi yang sebelah sini nih. So, kan ini gue buat yang kiri kanannya aja ya. Karena setahu gue buat perhitungan di ini dia pakainya atas bawah. Samping-sampingnya aja. Set. Oke, udah. Nah, nanti kalau ini udah selesai, udah buat alinyamannya, kalian pencet profile, create surface profile. Nah, ini masukin. Tadi kan di gua yang di sebelah kanannya itu alinyaman 2 namanya. Pakai surface 1 langsung di add aja. Terus drawing profile view. Ingat ya, ini sebelah apa ya? Ini sebelah kanan. Biar gua nggak lupa. Ini nggak perlu ada yang diatur sebenarnya. Lanjut aja. Langsung dibuat nih di keluar. Nah, ini udah ada ininya. Biar lebih gampang dilihat, di setting dulu. Ini sebenarnya bisa kalian pakai juga buat long section dan lain-lain. Ya, bisa bahkan sampai side plan sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini kan yang sebelah kanan ya. Nah, kalian juga buat lagi nih satu kali lagi yang sebelah kiri. Create surface profile, pakai alinyaman yang nomor 3. Tadi sebelah kiri gue nomor 3. Add, terus di create profile view. Generalnya diganti kiri.
Biar tahu bedanya, create profile view, langsung aja nih. Di bawahnya kayak serah mau ditaruh di mana. Ini emang sekilas nggak ada perbedaan, tapi nanti kalau misalnya kalian ekspor datanya, itu bakal ada perbedaan 0, sekian. Terus kalian profile creation tools. Nah, kalian coba nih, gue mau ekspor yang sebelah kanan dulu. Jadi gue pilih dulu nih, profile creation. Ini rencana kanan. Nah, dari ini tuh sebenarnya kalian, ini kan bakal kalian, ini ya, bakal kalian hitung di alinyemen horizontal. Nah, itu sebenarnya bisa kalian masukin juga ke sini, biar nanti ini yang bisa kalian ekspor ke buat jadi DED longsek kalian. Tapi ya itu balik lagi ke kalian mau kayak gimana nanti ngerjainnya. Nah, ini kan gue cuman mau dapat elevasi existing ya. Jadi makanya gue langsung aja tarik garis lurus aja. Nah, setelah itu ke toolbox, reports manager, ada profile, incremental, station elevation, difference, report. Udah nih. Nah, ini dipilih nih. Tadi ini kan rencana kanan nih. Berarti yang atas ini. Ya, nah intervalnya dibuat per 50. Kalau kalian bacanya mau per 50, kalau mau kalian baca per 10 ya juga masukin aja intervalnya per 10. Nah, ini sebenarnya pada nggak perlu, matiin aja sisain satu. Ini kalian nge-save-nya dalam bentuk Excel. Misalnya kanan. Kalau misalnya udah create report, okein aja. Dia bakal langsung ke Excel begini nih. Nah, di sini kalian dapat nih elevasi existing, ada juga elevasi desain. Nah, elevasi desain ini sebenarnya karena gue ngasal doang tadi, makanya datanya naik terus kan, karena gue tadi tarik garis lurus aja. Nah, ini sebenarnya bisa kalian masukin elevasi rencana kalian yang dapat dari alinyemen horizontal. Karena yang penting ini doang nih sebenarnya yang kalian cari dulu. Nah, kurang lebih begitu sih. Nah, kalian lakuin lagi kalau untuk yang sebelah kiri. Hmm, sabar, sorry nge-lag. Nah, untuk profile creation tools buat sebelah kiri, ini pencet lagi. Gue juga cuma ngasal doang, ujung ke ujung. Buat reports lagi. Nah, sekarang yang kiri, create taruh mau di mana, ubah ke Excel dulu, baru nanti create report. Dia langsung buka Excel. Ntar. Hmm, nah, ini tadi data gue yang sebelah kiri. Ini data gue yang sebelah kanan, yang sebelah kanan. Ini yang sebelah kanan. Nah, ini pasti bakal ada perbedaan nih, walaupun 0, sekian. Nah, jadi kurang lebih gitu ya cara buat nyari elevasi apa kontur untuk pembacaan kontur untuk kali nyemennya menggunakan Civil 3D. Kira-kira ada pertanyaan? Aman kan? Aman bang. Oke, kalau gitu gue stop sharing lo ya. Mungkin bisa dilanjutkan. Saya kembalikan dulu deh ke Abang Iwan. Oke, terima kasih. Itu tadi ada salah satu opsi buat melihat kontur ya. Ini satu lagi opsi yang mau dijelasin sama Bang Holil itu gimana nanti cara interpolasi. Jadi nggak bisa dikira-kira buat dia ada di elevasi berapa. Buat Bang Holil dipersilakan.
izin masuk. Selamat malam semuanya. Malam, Bang. Malam Bang. Mana ya? Kodeks. Ini udah kelihatan. Sudah bang. Oke. Tadi ada nggak dijelasin kenapa kenapa kalian dikasih civil credit? Jadi mungkin ada beberapa miskom gitu. Sebelum-sebelumnya itu kita sekedar ini ada trase, terus nanti ada kontur. Ya udah kita mengira-ngira. Sedangkan dalam realitanya itu kegiatan yang kayak gitu tuh nggak boleh dipakai sekedar mengira-ngira itu. Makanya ada pilihan kalau pakai Civil 3D itu kan dia bisa langsung memunculkan hasil hasil kontur biar kalian nggak perlu pusing karena ini kan ada 10 kilometer terus per 50 meter kalian harus ngitung satu-satu kan. Nah, kalau nggak bisa ada cara ya interpolasi. Sebenarnya nggak termasuk interpolasi juga cuma konsepnya sama. Contohnya itu misal susah lagi ya. Ini deh misalnya ini dia itu nggak nggak perlu yang ini cuma ini bakal nguras waktu sama bakal ribet aja cuma biar kaliannya harus teliti. Ini misal ini konturnya nggak ada ya konturnya ya. Misal dikira-kira contoh aja deh kontur yang di sini itu kontur 20 yang atas. Berarti yang di bawah itu konturnya 21. Nah, terus di tengah-tengahnya di antaranya itu ada rasa nih satu dua yang tengah sama yang sebelah kanan. Kalian ambil titik tengahnya ini, titik tengah dari sini ke sini. Nah, yang bagian sini ini sebisa mungkin sejajar sama ini terus tarik sampai ketemu dengan kontur setelahnya gitu. Oke. Ini line biasa aja, line biasa. Nanti kalian cek propertinya. Contoh ini panjangnya 95 kan? 95 untuk naik satu kontur. Berarti nanti kalian cek dari sini. Ini kayak perbandingan sederhana aja. Dari sini ke yang kiri itu berapa? Itu 9,9. Terus nanti kalau dari sini ke yang ini 17 kan. Berarti tinggal dibagi singkat gimana ya? Ada berapa? Hmm, annotate nih kak. Dan misalnya untuk ini itu 20. Ini kelihatan nggak aku nyoret-nyoret di depan? Kelihatan bang. Oke. Ini contoh ya. Ini kontur 19 ini 20. Dari ke sini itu kalian bikin garis tarik itu sebesar tadi berapa? 100 deh. 100 panjang. Berarti nanti tinggal 20 per 1 sama dengan. Nah, terus kenaikannya berapa dari sini ke sini? Kalau dari sini ke sini ke 100, terus dari sini ke yang garis pertama, yang sebelah kiri, itu dia cuma naik 20 misalnya. Jadi 19. Per, ini bukan satu nih. Sorry, sorry, sorry. Gimana buat menghapus? Itu per satu, satu ya. Aduh, lupa lagi. Bentar ya, bentar. WCM. Oh, salah. Sorry, sorry, sorry. Yang di atas itu bukan konturnya, tapi perubahannya. Jadi 100 per satu. Terus nanti di sini itu perubahannya berapa tadi? Misalnya 20. Nah, bawahnya itu X gitu. Ntar kan dapat X sama dengan
20 per 100 berarti 0, ya 2 per 10 lah. Nah, 2 per 10 ini nanti kalian tambahkan dari angka 19 ini. 2 per 10 berapa? 0,5 ya? Oh, 0,2. Sorry, sorry, sorry. Nah, berarti nanti buat kalian mengetahui ini, stop, annotate. Dari sini, buat yang kontur paling sini, itu 19 ditambah 0,2. Gitu. Nyambung nggak? Ada yang masih bingung nggak caranya? Kalau bingung, ntar aku ulangin lagi nih. Halo? Mungkin bang. Masih ya? Masih masuk. Ya bang, kalau boleh sekali lagi bang. Mungkin agak susah ya gambarnya. Misal di sini aja nih, sini. Misal di sini. Ini ada kontur, terus ada garis di ada garis nih dari sini. Ini garis tengah kalian. Oke. Terus nah, sini kalian misalnya di sini itu 20, di sini itu 19. Oke. Baru nanti kalian tarik garis dulu. Titik tengah yang mau kalian tinjau itu di mana? Misalnya di sini ada apa? Ada STA. Kalian ambil dari sini ke sini, terus ke sini. Nih, kan dia sejajar nih. Cukup. Baru nanti kalian lihat. Nah, sini panjangnya itu 139. Misalnya 140 deh. Terus nanti di sini off. Nah, ntar kalian cari tahu lagi buat dari sini, buat yang offset yang sebelah kanan itu berapa gitu ke titiknya 19. 60, ya kira-kira 68 ya. 68. Baru nanti kalian hitung. Tadi itu 140. 140 per 1. Berarti untuk 140 meter ini dia itu naik satu kontur gitu. Sama dengan kalau dari sini ke sini itu 68. Nah, dia naik berapa kontur? Nah, ini matematika biasa kan. Berarti X sama dengan 8 bagi 140. Nah, ini cek aja berapa. Ntar kalau dapat hasilnya misalnya 0, berapa, misal 0,6 gitu. Nah, 0,6 ini nanti kalian tambahin ke 19-nya. Jadi buat tahu kontur yang ada di apa namanya? Yang di sebelah kanan itu 19,6 kayak gitu. Ini buat validasi ya biar kalian ngira-ngiranya lebih 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 jelas aja gitu. Karena kan ben- untuk dari bentuk bentuk konturnya sendiri kan beda-beda ya. Ada yang sini ke sini, ada yang kemana gak jelas. Seenggaknya digunakan cara ini tuh biar kalian nebaknya itu masih masih dalam ngira-ngira yang benar gitu. Benar masuk masuk ngira-ngira juga kok. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Bang izin bertanya bang. Pak? Berarti kalau itu kan yang tadi kan yang tambah 0,6 itu loh misalkan bang. Itu kan untuk yang ditambahkan ke kontur yang 19. Mm-mm, Jadi kalau untuk yang kontur 20 diukur juga tuh bang berapa panjang itu. mm-mm. Berarti ntar tarik garis dari sebelah sini misalnya ke yang 20 berapa? 70 berapa? 76 kan. Mm-mm. Ulangi aja kayak tadi. Terdapat 0, berapa kan? Terus itu. Oke oke bang. Berarti itu nanti bang dilakukan untuk setiap STA tadi bang. Ya, Uh, oke bang. makanya kalau bisa sih pakai Civil 3D aja. Iya bang. Harusnya nggak susah kok. Kalau misalnya kalian ada yang mau belajar lewat YouTube juga bisa, ngikut yang tutor tadi juga bisa. Caranya pasti sama.
Waktu kalian deadline selanjutnya kapan? 14 Maret, Bang. 14 Maret kan? Lumayan lama kan dari sekarang ada sekitar hampir 3 minggu lah. Bisa kok kalau memang ada yang kurang ngerti nanti bisa ditanyain lagi kok ke asisten. Kalau emang pengen langsung tanya gitu nggak apa-apa. Pastiin ya kalau kalau emang mau download CV Ready dulu. Kalau mau kayak gini juga nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain nggak? Dari saya cukup bang, kasih bang. Oke. Kalau nggak ada mungkin itu aja sih dari aku. Aku kembalikan lagi ke Iwan. Ini pesan-pesan dariku sendiri. Bab 4 ini bakal lama karena emang itu penting dan dia banyak. Jadi apa yang tadi ditutorin sama abang-abang kalian, sama kakak-kakak kalian mungkin itu di jangan sampai salah sampai nanti ketika DL terakhir ya. Karena kalau di bab 4 salah, sama aja nanti ke depannya ketahuan kalian ngulang lagi dari awal. Ya, sama aja kalian ngulang real. Intinya di sini nanti. Oke, terima kasih. Aku kembalikan ke Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih bang. Oke, dari malam ini cuman ada itu tutorial yang akan diberikan. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau bertanya? Kan sudah diingetin ya sama Bang Khalil tadi kalau bab 4 ini banyak gitu yang mau kerjain. Waktunya sebenarnya cukup banyak juga. Jadi gimana kalian pintar-pintar bagi bagi tugas aja. Ada yang mau ditanya sebelum kita tutup? Cukup bang. Oke, Cukup bang. nanti contoh DED-nya bakal dikirim di grup buat referensi kalian. Dan diingat ya buat bab 4 ini semua DED-nya itu gambar manual ya. Jadi tolong disiapkan sebaik mungkin. Saya rasa cukup dari kami. Terima kasih buat yang join. Bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak bang. Terima Terima kasih kasih banyak, Bang. Bang. Terima kasih banyak bang. Terima kasih baik Bang. Terima kasih, Terima kasih Bang. bang.